Selamat datang di channel pendidikan Al-Milham. Kelas 3, tema 2, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan isi dongeng. Dongeng adalah cerita yang berisi kejadian, khayalan, imajinasi, dan tidak benar-benar terjadi. Dalam sebuah dongeng, kita dapat menemukan pesan atau amanat. Bentuk pesan atau amanat dalam dongeng. Yang pertama, tersurat. Amanat atau pesan dongengnya tertulis langsung di dalam cerita dongengnya. Ada pula dongeng yang tersirat. Pesan atau amanatnya tidak tertulis langsung, sehingga pembaca harus menyimpulkan dari pesan sendiri dalam dongeng. Cara menemukan pesan dalam dongeng. Yang pertama, baca seluruh cerita dongeng dengan saksama. Yang kedua, cari isi pokok atau inti cerita dari setiap paragraf. Yang ketiga, pahami setiap isi atau inti cerita setiap paragraf. 4. Simpulkan inti cerita menjadi sebuah amanat atau pesan dongeng. Fabel atau dongeng hewan. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan. Fabel juga berisi amanat atau pesan moral. Amanat yang sudah ditemukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Berikut ini adalah fabel berjudul Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang. Karena kurang hati-hati, ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, dia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang menolongnya tadi. Semut menyadari bahwa bahaya yang membayangi merpati baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Amanat atau pesan cerita, kita harus saling tolong-menolong. Karena dengan menolong, kita dapat berbuat kebaikan pada sesama. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan kebaikan pula. Informasi dongeng tersebut dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng. Menemukan isi dongeng. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita melakukan kebaikan. Kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Kata tanya yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi isi dongeng. Yang pertama, apa? 2, di mana? 3, kapan? 4, siapa? 5, mengapa? 6, bagaimana? Kata tanya ini dapat kita singkat menjadi adik simbah. Dari kata apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, ba, bagaimana. Mari kita buat peta pikiran menggunakan kata tanya tersebut. Apa judul dongeng tersebut? Judul dongeng tersebut adalah Kisah Semut dan Merpati. Di mana semut mencari makanan? Semut mencari makanan di pinggir sungai. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi saat siang hari. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh dalam cerita tersebut yaitu semut, merpati, dan pemburu. Mengapa semut menolong merpati?
Semut menolong merpati sebagai balas budi sudah diselamatkan saat tenggelam di sungai. Bagaimana cara semut menolong merpati? Semut menolong merpati dengan menggigit kaki pemburu. Menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Hal-hal yang harus dilakukan dalam memperagakan dongeng. Yang pertama, catat unsur-unsur yang ada, baik itu judul, tema, tokoh, serta perwatakan. 2. Pahami tema, alur, dan penokohan. 3. Berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.